Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Rizky dengan NIM 200-288 dari Prodi Fire and Safety C dengan mata kuliah pengelolaan pencemar industri. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas tugas atau ulangan akhir semester, tugas ulangan akhir semester. Jadi langsung saja kita ke soalnya. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan. Soal selanjutnya, nomor 2, sebutkan dan jelaskan karakteristik dan kategori limbah B3. Klasifikasi atau karakteristik limbah B3 dengan logonya. Yang pertama ada mudah meledak. Bahan ini mudah meledak bahkan saat diletakkan pada suhu bahkan diletakkan pada suhu 25 derajat Celcius. Ia juga dapat bereaksi dengan dan menghasilkan gas dengan suhu serta tekanan tinggi. Yang kedua ada flammable. Bahan ini berupa padatan atau cairan yang mudah terbakar. Limbah B3 tersebut dikategorikan menjadi mudah menyala, sangat mudah menyala, high flammable, dan mudah mudah sekali menyala atau extreme flammable. Yang ketiga ada beracun. Bahan-bahan ini bisa bisa menyebabkan kematian atau penyakit serius bila masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan, mulut atau kulit. Limbah B3 limbah B3 ini digolongkan menjadi digolongkan menjadi limbah beracun atau moderately toxic, sangat sangat beracun atau high toxic, hingga amat beracun atau extreme toxic. Selanjutnya ada limbah korosif. Limbah B3 adalah bahan yang menyebabkan kulit iritasi atau terbakar, membuat besi berkarat, dan memiliki pH sama sama atau kurang dari 2. Limbah B3 yang bersifat asam sama atau lebih dari 12,5 bagi limbah yang sama. Yang selanjutnya yaitu ada bahaya lingkungan. Bahaya lingkungan tersebut Bahaya lingkungan tersebut dapat merusak lingkungan termasuk lapisan ozon. Lanjut lanjut ke kategori limbah B3. Limbah B3 kategori 1. Limbah B3 adalah limbah B3 yang memiliki dampak akut, cepat atau tiba-tiba, dan langsung terhadap manusia serta dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Limbah B3 kategori 2 adalah limbah B3 yang memiliki efek akut dan memberikan dampak tidak langsung bagi manusia dan lingkungan hidup. Limbah B3 kategori ini memiliki toksisitas yang cenderung bersifat subkronis atau kronis. Lanjut ke soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Bentuk penyimpanan limbah B3 yaitu adalah yang pertama ada bangunan, tangki atau kontainer, yang ketiga ada silo, yang keempat tempat tumpukan limbah B3, wastel pile, atau yang terakhir kolam penampung limbah B3 atau wastel impoundment. Lanjut mengenai penyusunan laporan
Lanjut, mengenai penyusunan laporan pelaksanaan penyimpanan, sumber nama dan jumlah limbah B3 dikategorikan atau karakteristik limbah B3, pelaksanaan penyimpanan limbah B3 dan pemanfaatan limbah B3, pengolahan dan penimbunan limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 dan penyerahan limbah B3 kepada pengumpul limbah B3 saat limbah B3, pengolahan limbah B3 dan atau penimbunan limbah B3. Contoh bentuk penyimpanan bentuk bangunan seperti pemberian simbol pada tempat penyimpanan limbah B3 yang menyimpan lebih dari satu karakteristik limbah B3. Terus ada contoh tampak depan tempat penyimpanan sementara limbah B3. Contoh tampak depan, bagian luar diberi simbol LB3, bagian luar bangunan diberi papan nama. Contohnya itu terlindung dari hujan atau sinar matahari. Bangunan mempunyai sistem ventilasi. Contoh penyimpanan bentuk silo dan contoh penyimpanan bentuk kontainer. Jadi bentuk silo itu seperti ini, dan penyimpanan bentuk kontainer itu limbah B3 dimasukkan ke dalam kontainer. Selanjutnya yaitu ada contoh penyimpanan bentuk tumpukan atau wastel pile. Jadi untuk sistem wastel pile, sistem pengumpulan dan pengambilan lindi atau ledge ganda, liner ganda, dan tanggul atau penghalang. Untuk penghalang limbah wastel pile, limbah B3 wastel pile agar tidak keluar dari penampungan. Selanjutnya yaitu ada contoh penyimpanan bentuk kolam. Lanjut ke soal nomor 4. Sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Limbah B3 yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 sampai dengan pasal 184 dapat ditimbun di fasilitas penimbunan limbah B3 dengan ketentuan: 1. Memperhatikan penempatan limbah B3 pada lokasi fasilitas penimbunan limbah B3. 2. Melakukan pengelolaan air lindi yang ditimbulkan dari kegiatan penimbunan limbah B3. 3. Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penimbunan limbah B3. Dan yang terakhir, melakukan pemantauan lingkungan. Lanjut ke soal nomor 5. Sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Untuk metode pengolahan limbah B3 sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, metode kimia, pertukaran ion oksigen, dan pengkategorian metode kimia yang bertujuan untuk mengubah limbah menjadi gas. Yang kedua, metode teknis. Metode yang paling banyak digunakan mengatasi limbah berbahaya yaitu metode teknis. Yang selanjutnya yaitu ada metode biologis, menggunakan sistem biologis buatan. Yang terakhir, metode fisik, pemisahan komponen limbah atau wujud limbah tanpa berupa bentuk fisik. Yang keenam, tuliskan dan jelaskan penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenis dan waktu penyimpanannya. Yang pertama ada fasilitas kategori 1, sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan spesifik khusus. Yang pertama ada bangunan masuk ke kategori 1, sumber tidak spesifik, spesifik umum, dan spesifik khusus. Yang kedua, tangki dan atau kontainer masuk kategori 1, sumber tidak spesifik, spesifik umum, dan spesifik khusus. Yang ketiga, silo masuk ke kategori 1, sumber tidak spesifik, spesifik umum, dan spesifik khusus. Yang keempat, penumpukan.
Oke, yang keempat penumbukan limbah atau wastafel. Wastafel ini masuknya ke spesifik khusus atau wastel implement masuknya ke spesifik khusus dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan ilmu. Ilmu masuknya ke kategori satu sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan spesifik khusus. Adapun adapun maksimal penyimpanannya yaitu 90 hari, 365 hari, 365 hari, dan 365 hari. Untuk selanjutnya yaitu kategori nomor 8, jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3. Untuk kategori limbah B3, maksimal waktu penyimpanan yang pertama kategori 1 dan 2 lebih dari 50 kg per hari, maksimal waktu penyimpanannya 90 hari. Kategori 1 kurang lebih 50 kilo kurang kurang 50 kilo per hari, waktu penyimpanannya 18 hari. Kategori 2 dan sumber sumber tidak spesifik 50 kilo per hari, 365 per hari sumber waktu maksimal penyimpanannya. Dan kategori 2 dari sumber khusus tidak spesifik tidak dibatasi. Oleh karena itu maksimal waktu penyimpanannya yaitu 365 hari. Untuk nomor 9, sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3. Sebutkan juga sumber limbahnya dari industri apa. Untuk sumber industri PT Trita Mulia Indonesia, limbah FAY atau bottom ash, pemanfaatannya paving block. PT Tirta Mulia Indonesia, jenis limbah bahan bakal alternatif limbah paper slug, pemanfaatan bahan baku kertas Laurage. Yang terakhir PT Tirta Mulia Indonesia, limbah softline bekas, pemanfaatannya bahan baku. Untuk nomor 10, sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Jelaskan ketentuan informasi yang harus pada kendaraan pengangkutan. Yang pertama, berdasarkan kategorinya, pengangkutan limbah B3 baiknya dilakukan pengasilan limbah B3, pengangkutan limbah B3 yang dilakukan tanpa proyek sama namun melewati jalan umum. Yang kedua, pengangkutan limbah B3, pengumpulan limbah B3, kemanfaatan, pengolahan dan atau penimbunan limbah B3. Yang ketiga, pengangkutan limbah B3 dari pemanfaatan limbah B3, pengolahan atau penimbunan limbah B3. Yang keempat, pengangkutan limbah B3 dari penghasilan limbah B3 ke pelabuhan untuk kegiatan ekspor limbah B3 yang menggunakan kontainer. Pemberian simbol. Contoh pemberian simbol pada pengangkutan limbah B3. Yang pertama terdapat nama perusahaan, simbol bahaya limbah B3, simbol tampak depan, simbol tampak belakang. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.